Ya, Salam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik atas kehidupan kita, sehingga kesempatan di sore hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita boleh menikmati suasana yang sangat bersahabat, di mana hari ini tepat 26 Desember 2021 untuk pertama kalinya GMKS atau Gereja Misi Kristus Sedunia merayakan Natal untuk pertama kalinya. Saya berterima kasih untuk kesempatan diberikan kepada saya untuk menjadi berkat untuk sore hari ini dari Majelis Sinode Gereja Misi Kristus Dunia, pimpinan dan seluruh majelis. Terima kasih untuk kesempatan yang sangat indah di sore hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, pada sore hari ini izinkanlah saya menyampaikan tema tentang reaksi manusia menyambut Natal. Untuk mengawalinya kita boleh membaca di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38. Saya akan baca bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji Tuhan. Bacaan yang sangat singkat ini mengingatkan kita sekalian bahwa peristiwa Natal merupakan peristiwa yang sangat penting bagi kita, orang Kristen. Karena tidak ada larangan untuk merayakan Natal, maka seluruh dunia hari ini merayakan Natal bersama-sama. Secara khusus hari ini GMKS boleh beribadah bersama di sore hari ini dan boleh menikmati suasana Natal yang sangat indah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca secara sekilas bahwa ada beberapa pengertian Natal, ya kan? Natal banyak sekali pengertiannya, tapi izinkanlah saya mencoba membuat secara ringkas arti Natal. Natal itu sebetulnya berhubungan dengan pengorbanan anak tunggal Bapa satu-satunya diberikan kepada manusia yang telah hilang kemuliaan dan hilang arah hidupnya. Allah Bapa mengorbankan anak yang tunggal dan satu-satunya. Yohanes 3:18. Dan keputusan ini diperlukan pengorbanan untuk sebuah bangunan penyelamatan bagi umat manusia. Jadi kalau saya meringkas bahwa Natal itu identik dengan pengorbanan, dan yang kedua, Natal itu identik dengan ketaatan. Yesus meninggalkan kemuliaannya dan taat kepada Bapa yang mengutusnya. Filipi 2 ayat 7-8. Dan yang ketiga adalah Natal itu juga identik dengan
kesederhanaan, ya kan? Kesederhanaan lahir di palungan, kambing domba yang sederhana lahir di kota kecil Bethlehem, bukan di kota Yerusalem. Lukas 2 ayat yang ke-7. Dan juga kalau kita lihat yang keempat, Bapak Ibu Saudara, itu Natal juga itu identik dengan berlaku secara global bagi segala bangsa dan segala profesi. Lukas 2 ayat ke-10. Yang kelima, kita akan lihat bahwa Natal juga identik dengan penggenapan terhadap nubuatan. Lukas 1 ayat 69 sampai 75. Fakta tentang nubuatan tentang Yesus itu kita akan bisa melihat bahwa janji Allah dalam kitab Kejadian pasal 3:15, yaitu keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalanya. Yang kedua, kita lihat keselamatan manusia melalui janji kepada Abraham. Kemudian yang ketiga, kita lihat juga kedatangan anak manusia dari keturunan Daud. Yang keempat, lahir dari seorang gadis, anak darah. Juga yang kelima, kota kelahiran juru selamat adalah Bethlehem. Yang keenam, ratapan atas kematian bayi-bayi. Itu kita lihat juga Matius 2:16 sampai 14, dan juga yang terakhir kita lihat juga kepulangan juru selamat dari Mesir. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, arti Natal yang kelima itu, yang keenam adalah identik dengan sukacita yang besar. Jadi kalau kita bicara Natal sebetulnya itu berhubungan dengan sukacita yang besar. Yang ketujuh, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita perhatikan juga saudaraku, bahwa yang ketujuh adalah Natal itu identik dengan kemenangan mutlak atas kuasa kegelapan. Itu secara sekilas tentang Natal. Dan kita juga lihat bahwa Nabi Musa mencatat dalam kitab Kejadian 3:15 itu gambaran tentang Yesus yang akan datang. Kemudian kita juga lihat di dalam Nabi Yesaya yang menubuatkan tentang Yesus 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Juga Nabi Mika menubuatkan tentang kelahiran Yesus di kota kecil, yaitu kota Bethlehem, tanah Yudea. Kan kita lihat bersama Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita bicara tentang Natal, itu memang sangat hebat bagi orang Kristen pada zaman ini. Dan suasana Natal betul-betul tahun ini merupakan tahun yang sangat baik menurut saya, karena situasinya sedikit berbeda. Walaupun pandemi itu belum berlalu, tetapi kita bersyukur bahwa semua boleh berjalan dengan baik pada tahun 2021 ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas doa-doa kita sekalian. Nah, kita perhatikan sekarang bahwa bagaimana reaksi terhadap Natal. Ini yang saya mau sampaikan kepada kita pada sore hari ini. Bagaimana reaksi terhadap Natal merupakan tema yang coba saya kutip dan saya coba bagikan kepada kita pada sore hari ini. Pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat pertama bahwa reaksi manusia pertama itu adalah Maria, seorang perawan, seorang anak darah yang belum pernah mengenal pria, yang belum pernah disentuh oleh seorang pria. Kita lihat di sini bahwa respon manusia pertama adalah Maria. Maria merupakan wanita atau perempuan yang mewakili para wanita seluruh dunia yang berkenan kepada Allah. Respon Maria bagaimana? Kalau kita perhatikan di dalam pembacaan tadi, ya kan, dalam Lukas pasal yang pertama, ayat 26 sampai 38, kita perhatikan bahwa yang pertama itu dia terkejut atau kaget. Dia kaget, terkejut karena muncul seorang malaikat Tuhan yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Saya percaya bahwa Maria mungkin semalam tidak bermimpi apa-apa, tidak ada tanda apa-apa, tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba muncul seorang malaikat Tuhan dan bicara kepada dia
bertemu dengan dia, langsung bicara dengan dia, dan dia terkejut dan dia kaget. Minta ampun, saudara. Saya yakin dia penuh dengan ketakutan karena tidak pernah mengalami sebelumnya. Jadi kita lihat bagaimana respon Maria sebagai seorang perawan perempuan ini. Dia merasa terkejut oleh karena kehadiran seorang yang tidak pernah diharapkan, tidak pernah diketahui sebelumnya. Muncul dan berkata bahwa dia berkenan kepada Tuhan. Kemudian kita perhatikan yang kedua, respon dari Maria adalah dia mengatakan apa? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah menurut perkataanmu. Luar biasa. Ini respon perempuan atau wanita yang luar biasa, hatinya luar biasa. Kalau kita punya respon yang baik, kita selalu berhubungan dengan Allah, maka segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan kita selalu berkata bahwa sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah menurut perkataanmu. Ini juga terjadi dalam kehidupan kita masing-masing seharusnya. Apapun yang terjadi atas kehidupan kita harus berkata bahwa kita adalah hamba Tuhan dan jadilah menurut perkataanmu. Jadi inilah pertama, respon manusia terhadap Natal adalah seorang perempuan atau seorang wanita yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Allah. Dia terkejut, tetapi akhirnya dia mengatakan, dia menyetujui apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepadanya, dan dia katakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut perkataan itu. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kita lihat Yusuf. Yusuf merupakan seorang pria sejati yang mewakili para pria di seluruh dunia yang berkenan kepada Allah. Kita boleh membaca dalam Matius 1 ayat 19-24. Pikiran Yusuf pada saat itu dia sedang bertunangan. Dan pikirannya berkecamuk ketika dia mengetahui bahwa calon istrinya ini sudah mengandung, saudara. Wah, ini satu temparan yang luar biasa. Dan akhirnya Yusuf, seorang pria sejati yang takut akan Allah, dia mulai berpikir untuk menceraikan Maria. Kenapa dia ingin menceraikan Maria? Karena ini di luar kebiasaan. Jadi aneh bin ajaib, Tuhan pakai cara-cara yang tidak populer, cara-cara yang tidak normal, cara-cara yang tidak normatif untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan kehendaknya. Dan ada perhatikan di sini bahwa dia punya pikiran seorang pria sejati, pria yang berkenan kepada Allah, dia mau menceraikan Maria. Dan ini merupakan hal yang wajar bagi seorang pria yang belum beristri secara resmi. Kok tiba-tiba calon istrinya mengandung, itu satu perbuatan yang sangat tercela, ya kan? Sangat tercela. Dan kita perhatikan bahwa apa yang dikatakan kemudian yang kedua, setelah dia mendapatkan mimpi dari Tuhan, ya kan? Bahwa apa yang dikandung oleh calon istrinya itu adalah datang dari Tuhan. Maka Yusuf, seorang pria sejati, dia taat dan mengambil Maria sebagai istrinya dengan konsekuensinya, dengan segala akibat-akibatnya. Nah, kalau pria sejati itu memang pria yang bertanggung jawab. Dia siap sedia untuk menghadapi segala tantangan, apapun persoalan, apapun masalahnya, tetap siap sedia untuk menghadapi tantangan, termasuk ejekan, olokan, hinaan. Itu sudah pasti. Mereka belum secara resmi sebagai suami istri, kok sudah mengandung. Ini sudah nggak benar sebetulnya. Tapi kita perhatikan sini. Jadi bagaimana respon Yusuf adalah pakai pikiran manusia untuk mengambil keputusan secara manusiawi. Tapi Tuhan menyertai sehingga akhirnya dia berubah pikiran dan dia taat mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, pribadi yang ketiga, para gembala. Para gembala ini mewakili masyarakat biasa, kalangan bawah. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 2 ayat 16, di situ jelas ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada para gembala di padang, ya kan? Mereka betul-betul kaget dan terkejut juga. Tapi bagaimana respon, bagaimana reaksi dari para gembala? Kita perhatikan sini. Dalam ayat 16, mereka cepat-cepat untuk menjumpai Yesus yang baru lahir.
Ini orang-orang bawah, kadang-kadang kelas-kelas bawah masyarakat biasa itu lebih cepat respon, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita mesti belajar dari orang-orang yang sederhana, orang-orang yang biasa, orang-orang yang tidak tersohor, yang tidak terkenal, yang tidak dipandang secara masyarakat umum. Mereka orang yang lebih cepat merespon tentang sesuatu yang datang dari Tuhan. Kita perlu belajar ini, saudaraku. Mereka cepat, tidak berlambat-lambat, saudaraku. Dikatakan mereka cepat, buru-buru, langsung mereka kontak para gembalanya, langsung pergi dan menjumpai bayi Yesus yang baru lahir. Itu respon yang luar biasa para gembala yang mewakili masyarakat biasa, kalangan bawah. Dan respon yang kedua, setelah mereka berjumpa, bertemu dengan bayi Yesus, mereka memuji Tuhan setelah jumpa, saudara. Ini orang luar biasa. Kita bersyukur punya contoh dari para gembala yang luar biasa, yang merespon sesuatu dari Tuhan secara cepat, dan juga mereka memuliakan Allah, memuji Tuhan setelah berjumpa dengan bayi Yesus. Itu yang kedua, yang ketiga maksud saya. Yang keempat kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara, orang Majus. Orang Majus merupakan ahli perbintangan yang mewakili para cendekiawan yang kaya raya. Matius 2 ayat 1 sampai 11. Biasanya tradisi mengatakan bahwa ada 3 orang Majus, yaitu namanya Kaspar, Melkior, Belsasar, ya kan? Beltasar, sesuai dengan 3 macam persembahan. Namun mereka datang menempuh ratusan bahkan ribuan kilometer. Yang jelas mereka membawa rombongan besar dan membawa barang-barang berharga. Dan ini perjalanan yang cukup jauh. Tidak mungkin hanya 3 orang Majus, tetapi mereka membawa rombongan yang besar, orang-orang hebat, orang-orang kaya raya, membawa barang-barang berharga, dan mereka betul-betul dalam suasana perjalanan pasti banyak tantangan di dalam perjalanan. Dan orang Majus ini orang dari timur, ya ini daerah atau Persia. Ya sekarang adalah Iran barangkali begitu. Jadi orang Majus ini orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang terhormat, dan Alkitab dalam King James Version mengatakan the wise man, ya kan? Orang-orang bijaksana yang biasanya menjadi konselor bagi raja-raja dan penguasa. Secara khusus kalau raja-raja mau berperang, biasanya dia akan bertanya kepada orang-orang yang disebut wise men ini. Orang-orang Majus yang terpelajar ini. Nah, bagaimana lihat reaksi dari orang-orang terpelajar? Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, pertama adalah wanita. Dia Maria mewakili wanita merespon, kemudian Yusuf mewakili pria merespon, yang ketiga masyarakat biasa para gembala bagaimana merespon terhadap Natal atau kelahiran Yesus. Dan yang keempat, orang terpelajar, orang yang hebat, orang yang kaya raya pun diberikan kesempatan yang sama untuk merespon tentang kedatangan Yesus Kristus. Dan kita lihat reaksi orang Majus, itu dia pengen tahu, saudaraku. Ini memang kebiasaan dari para cendekiawan, dia pengen tahu apapun yang terjadi. Kalau tidak tahu, dia pengen tahu, dia terus mencari tahu. Dan yang kedua, setelah mereka mengetahui bahwa Yesus lahir menurut arahan dari bintang, kita nggak terserah pasti apakah bintang apa ini sebetulnya. Memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang bintang seperti apa. Kok bisa orang Majus ini secara tepat mengetahui bintang itu tepat di atas rumah di mana Yesus telah dilahirkan? Ini suatu keajaiban sebetulnya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, tetapi bagaimana orang-orang pandai, orang-orang Majus, orang terpelajar ini, mereka dengan keahliannya sebagai seorang ahli perbintangan, mereka pengen tahu dan mereka mengetahui secara persis bahwa bintang itu tepat di rumah atau tempat di mana Yesus dilahirkan, dan mereka masuk menemui dan mereka membawa emas, kemenyan, dan mur sesuai yang Alkitab katakan. Mereka membawa persembahan, saudara. Kalau kita perhatikan yang ketiga tadi, orang-orang para gembala datang, mereka tidak membawa apa-apa. Karena mereka tidak punya apa-apa. Tetapi mereka datang, jumpa Yesus, dan mereka bersyukur dan memuji Tuhan dengan pujian penyembahan kepada Tuhan Yesus. Tuhan terima persembahan mereka. Tetapi orang Majus ini, mereka tidak hanya sekedar bersyukur, ya kan? Tetapi mereka membawa persembahan, membawa sesuatu kepada Allah, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang mereka miliki. Inilah sikap yang benar, saudaraku.
Kalau kita punya sesuatu yang berharga kepada yang kita miliki, kita datang kepada Tuhan, kita mesti bawa dan persembahkan kepada Allah. Sama seperti orang Majus, karena mereka punya harta, punya harta benda, mereka bisa membawa dan persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang baru lahir. Itu reaksi yang keempat. Reaksi yang kelima adalah Herodes. Kita lihat sini, Herodes mewakili para penguasa, orang-orang terhormat ini, Matius pasal 2 ayat 3-8. Herodes pun terkejut, kaget, saudara. Nah, tapi kekagetannya bukan kaget biasa. Dia kaget yang luar biasa karena dia sebagai seorang raja pada saat penguasa saat itu, saudaraku, kok ada juga raja yang lain. Itu merupakan tamparan bagi dia, ketakutan secara tersendiri bagi dirinya. Jangan-jangan ada orang lain lagi yang akan menggantikan dia, akan menggantikan posisinya atau menyaingi dia. Dan itu konsep berpikir dari Herodes, sehingga dia kaget, terkejut, sambil ketakutan sebetulnya. Kalau kita perhatikan secara jujur, dia takut, kedudukan dia terancam. Nah, kadang-kadang begitu Bapak Saudara, para penguasa, orang-orang terhormat ini, kalau ada kejadian-kejadian yang luar biasa, mereka merasa terganggu, posisinya akan terganggu, status mereka terganggu. Apalagi yang muncul itu adalah orang lebih hebat, lebih terkenal, lebih dari segala-galanya, mereka akan terasa tersingkir. Itu sebabnya para penguasa seperti Herodes ini, dia kaget, terkejut. Dan yang kedua yang membahayakan adalah dia menyuruh orang lain sedikit ke Bethlehem. Itu mungkin jarak sekitar 5 mil jauhnya. Nah, ini sudah kebiasaan para penguasa itu, dia nggak mau sendiri, dia suruh orang lain. Sikap dan tindakannya suruh orang lain. Dia nggak mau, perintah aja kerjanya. Dia terkejut dan perintah, saudaraku. Dan kita lihat sini sikap dia sebagai seorang penguasa yang terhormat. Dia penuh ketakutan oleh ancaman-ancaman untuk posisi dia sebagai seorang raja, sehingga dia ingin menyelidiki, tujuannya bukan untuk menyembah Tuhan, tapi selidiki untuk apa? Untuk membinasakan. Dan buktinya, karena dia tidak dapatkan hal itu, dia membunuh anak-anak 2 tahun ke bawah, dibunuh oleh karena Herodes. Itu yang kelima, Bapak Ibu Saudara, sikap yang kelima. Sikap yang keenam, kita perhatikan sini, adalah pemilik rumah penginapan. Lukas pasal 1 ayat 6-7. Yang pasti bahwa ketika Yesus ingin mau dilahirkan, ya kan, dan dia mencari tempat yang tidak ada tempat dimanapun, kepada para pemilik rumah, yang pasti bahwa pemilik rumah mengatakan bahwa maaf, tidak ada tempat lagi. Inilah kadang-kadang sikap para pemilik, ya, para orang-orang kaya raya yang pemilik hotel, orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan, selalu maaf, tidak ada tempat lagi. Kenapa? Karena biasanya umumnya mereka lebih memprioritaskan orang-orang yang bayar, saudaraku. Dan ini kadang-kadang kita banyak ngalami dalam kehidupan Kristen kita. Kita merasa dijolimi, kadang-kadang terpinggirkan, kadang-kadang diabaikan oleh karena kita orang-orang kecil, orang-orang sederhana. Saya membayangkan, misalnya kalau ada utusan Raja Herodes yang datang kepada pemilik penginapan, dia mengatakan, saya butuh 1 kamar, langsung disiapin, saudara. Itu sudah langsung. Tetapi karena orang biasa yang tidak terkenal, apalagi Yusuf dan Maria yang sedang mengandung, seharusnya pemilik punya rasa iba. Tetapi sama sekali orang seperti ini tidak punya iba. Dan dia pasti mengatakan, maaf, tidak ada tempat lagi. Karena apa? Memprioritaskan orang-orang yang bayar. Kita lihat yang ketujuh. Bagaimana sikap seorang manusia yang namanya Simeon, yang mewakili orang-orang yang saleh, orang-orang yang takut akan Allah. Simeon menerima pernyataan Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat juru selamat. Dan buktinya apa? Buktinya adalah Simeon menatang bayi Yesus, dan dia mengatakan apa? Biarlah hamba-Mu ini pergi dengan damai. Inilah kira-kira 7 model, Bapak Ibu Saudara, 7 model orang-orang yang merespon tentang Natal, merespon tentang kelahiran Yesus. Jadi dari 7 pribadi atau 7 hal penting ini, Bapak Ibu Saudara, ini mewakili seluruh dunia, mewakili orang-orang di dunia, bagaimana cara merespon, cara menanggapi tentang Natal. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sama seperti
modelnya yang namanya penguasa, yang namanya Herodes, yang namanya pemilik rumah penginapan, yang tidak mau peduli, ya, yang tidak care kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ini orang-orang seperti ini yang seharusnya jangan sampai terjadi dalam kehidupan kekristenan kita pada zaman ini untuk merespon tentang Natal. Dan kita perhatikan sebetulnya makna Natal bagi kita hari ini apa sih, Bapak Ibu Saudara? Izinkanlah saya mengatakan secara sederhana bahwa makna Natal bagi kita hari ini adalah mengingat kasih Bapa dan pengorbanan Kristus bagi kita. Kalau dua orang tadi contohnya yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang mengabaikan tentang Natal, seharusnya kita merespon 5 orang tadi, 5 pribadi yang merespon bagaimana dia mempersiapkan diri untuk menerima kedatangan Yesus. Jadi kita mengingat kasih Bapa dan pengorbanan Kristus bagi kita. Yang kedua adalah melupakan kesalahan dan mari kita perbaharui komitmen kita kepada Allah. Dan yang ketiga, mari kita bersaksi tentang kebaikan Allah bagi kita dan sama kita. Ini makna Natal bagi kita secara sederhana saja. Kalau kita membahas secara teologis sangat panjang dan lebar dan tidak punya waktu. Secara singkat, bahwa mari kita mengingat kasih Bapa, pengorbanan Kristus bagi kita. Kelahiran Kristus sekaligus dengan pengorbanan Kristus itu merupakan satu paket yang tidak boleh kita lupakan. Karena itu adalah dasar kekristenan kita. Yang kedua adalah mari kita melupakan kesalahan dan kita memperbaharui komitmen kita kepada Allah dan kita bersaksi tentang kebaikan Allah bagi kita. Dan kesimpulan kita, bagaimana reaksi kita terhadap Natal? Menurut saya, Bapak Ibu Saudara, reaksi kita pada tahun 2021 ini terhadap makna Natal, yang pertama, jangan pernah meremehkan kasih Bapa dan pengorbanan Kristus bagi kita. Karena banyak orang sudah melupakannya. Ketika hadapi tantangan persoalan masalah, melupakan kasih Bapa dan pengorbanan Kristus bagi kita. Yang kedua, mari kita bersyukur untuk kebaikan Yesus Kristus yang rela datang ke dunia ini. Oleh karena pengorbanan Kristus, oleh karena kedatangan Yesus Kristus, kita memperoleh keselamatan kekal. Yang ketiga, mari kita contohilah reaksi dari Maria, dari Yusuf. Maria yang mewakili wanita, Yusuf mewakili pria, para gembala mewakili masyarakat umum, masyarakat biasa, dan orang Majus mewakili para orang terpelajar, cendekiawan yang kaya raya, dan juga Simeon sebagai pribadi orang anak Tuhan yang saleh dalam kehidupannya. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara, mari kita lupakan respon terhadap Herodes dan pemilik rumah penginapan yang tidak peduli, yang ingin menghancurkan arti Natal yang sebenarnya. Yang keempat, kita lihat di sini bahwa mari kita bersaksi dan warnai dunia ini dengan kebaikan Tuhan dan kasih Bapa yang tidak terbatas. Yang kelima, rebut jiwa-jiwa bagi Tuhan. Berapapun harga yang harus dibayar, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membaca Saudara secara sekilas di masyarakat di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat Bapak Ibu, sekarang ini kita bersyukur bahwa laki-laki lebih banyak sedikit dari perempuan. Ya kan? Hasil survei dari PBB yang saya baca bahwa wanita lebih sedikit daripada laki-laki. Oleh karena itu, mari kita kaum pria yang lebih banyak lebih sedikit, ya kan? Kira-kira 50% plus dibandingkan dengan wanita yang hanya 49 plus itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita warnai dunia. Kita sebagai pria-pria, sebagai wanita-wanita, mari kita bersaksi dan warnai dunia dan kebaikan Tuhan dan kasih Kristus. Kasih Bapa yang tidak terbatas itu melalui kelahiran Yesus Kristus Tuhan. Dan yang kelima, rebut jiwa-jiwa bagi Tuhan. Berapapun harga yang harus dibayar. Ini merupakan konsekuensi logis dari GMKS. Mari kita rebut jiwa-jiwa bagi Tuhan. Berapapun harga yang harus dibayar. Yang keenam adalah pengorbanan Yesus. Itu lebih mahal dari apa yang telah kita korbankan bagi Kristus. Jangan pernah menghitung-hitung berkat Tuhan. Tuhan lebih hebat, lebih jago, lebih banyak berkorban bagi kita. Kedatangan Kristus, dia meninggalkan sorga, meninggalkan kemuliaannya. Dia korbankan segala-galanya. Datang ke dunia untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Dan yang ketujuh, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ketahuilah Tuhan Yesus selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Akhirnya
Merry Christmas 2021 dan Happy New Year 2022. God bless you all.